namanya satu hal yang bagus ya untuk keberlangsungan Kementerian Energi Nasional, karena ini pun sudah merupakan amanah dari Undang-Undang Minerba. Nah, memang itu pun juga sudah dituangkan ya di dalam PP 26 itu bahwa semua IUPOP, IUPOPK maupun IUPOPK kelanjutan operasi itu dapat diberikan pelakuan royalti 0%. Dengan ini yang perlu kita garis bawahi, dengan mempertimbangkan Kementerian Energi dan pemenuhan bahan baku industri. Nah, memang saya juga terus terang pendapat pribadi ya Pak Joko, nih saya menambahkan Bapak Pak, memang kami dari Kadin pun juga masih menunggu ini bagaimana nih kelanjutannya, karena kan harus dituangkan dalam peraturan Menteri SDM, nantinya itu pun juga harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Jadi kami wait and see nih Mbak Iva, kalau memang tentunya peraturan Menteri SDM bisa segera dijalankan dan kami dari Kadin maupun APBI dan IMA diundang juga untuk turun rembuk, ya kami siap, Mbak Ima. Sorry Mbak Iva, Oke, mohon maaf. kemudian dari Kadin sendiri untuk komunikasi dengan pemerintah tentunya terkait dengan ini ya untuk hilirisasi juga bagi industri batubara. Anda melihatnya sejauh ini seperti apa sih? Mungkin inisiatif-inisiatif atau juga masukan-masukan dari Kadin agar nantinya juga insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk hilirisasi ini juga bisa menarik bagi para pelaku pasar, bagi para pelaku industri. Ya, kalau komunikasi memang sudah sangat baik ya, kalau dari si kacamata kami dari Kadin, karena memang wacana ini kan sudah berjalan cukup lama. Baik kami dari Kadin maupun asosiasi seperti APB dan IMA ini juga dimintakan pendapatnya, Mbak Iva. Hanya memang perlu kita akui bahwa tidak semua perusahaan ini adalah anggota dari Kadin maupun anggota dari asosiasi-asosiasi, sehingga terkadang kebijakan-kebijakan maupun komunikasi ini seolah-olah tidak tersampaikan dengan baik kepada pelaku usaha. Saya pikir ini perlu menjadi koreksi kita bersama, gitu kan. Bagaimana kita meningkatkan komunikasi yang lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Oke, baik. Tadi ya diperlukan juga komunikasi yang lebih baik lagi antara para pelaku usaha dan juga pemerintah tentunya. Tapi mungkin kembali lagi begitu ya kepada Pak Joko, Anda melihatnya sebetulnya seberapa menarik begitu hilirisasi bagi para pelaku industri batubara sebetulnya, apalagi di tengah saat ini juga kan sebetulnya harga komoditas juga tengah tinggi-tingginya, kemudian juga mungkin cuan dari para pelaku usaha ini juga sudah cukup besar begitu ya. Tapi ketika akan diinvestasikan ke bagi hilirisasi ini tentu mungkin tidak semua pelaku usaha berminat begitu. Anda melihatnya seperti apa, Pak Joko? Ya, Pak Joko masih di mute, boleh tolong di unmute? Jadi kalau lihat hilirisasi itu membutuhkan capex yang sangat besar. Kalau perusahaan-perusahaan yang besar pun mengeluh, karena apa? Kita baru sampai kepada visibility service dari DNE. Saya lihat bocorannya dari teman-teman di International Energy Agency, kemudian dari NGO, hitung-hitungannya itu harga batu bara $20 yang masuk ke dalam, sekarang sudah $400. Terus apakah perusahaan yang menjalankan DMI ini tangguh memberikan feeding yang begitu mahal? Kalau dari hitung-hitungan feasibility studies-nya, kita akan merugi sekitar $377. Itu studi tahun 21. Sekarang harganya 423. Mau rugi berapa? Ya. Kalau kita mau mengabdi pada negeri kan nggak boleh rugi, Pak. Ya, baik, Pak. Itu tidak boleh rugi. Kita harus juga mempunyai kesempatan untuk hidup. Tapi ada harapan lain, karena 73 ton dari LNG yang kita pakai bisa tergantikan. Nanti kita konversikan, kita hitung dan sebagainya. Tapi satu sisi lain ada lapangan pekerjaan baru. Tapi yang 337 juta ini gimana menjadikan kemanfaatan bagi kita bersama. Jadi benefit cost analysis-nya yang kita kedepankan. Oke, baik.
Oke, Pak Rizky, tadi Pak Joko mengatakan bahwa mungkin dari ADM-nya sendiri ini kurang menguntungkan begitu. Tapi Anda melihatnya apa yang sebetulnya perlu diperhatikan oleh para pemangku ataupun juga para pembuat kebijakan begitu ya? Mungkin dari segi insentifnya kah yang perlu ditingkatkan agar lebih menarik juga? Atau mungkin udah ada beberapa rancangan-rancangan insentif begitu yang sudah dipikirkan oleh para pelaku usaha? Karena kalau kita lihat memang untuk hilirisasi ini juga merupakan keberlanjutan dari industri batubara ke depannya. Betul, saya mungkin menambahkan ya Pak Joko bahwa selain terkait capex yang tinggi, yang nggak kalah penting ini off-taker-nya bagaimana? Karena kalau kita bicara DME, tentunya kan off-taker-nya adalah Pertamina. Nah, apakah sekarang siap, misalnya Pertamina menyerap seluruh DME yang dihasilkan oleh pelaku usaha batubara? Yang kedua, mungkin kalau bicara IUPK, atau IUPK kelanjutan yang dari sebelumnya PKP 2B, tentunya mungkin secara korporasi mereka bisa melakukan fundraising. Tapi bagaimana yang terkait dengan IUPOP atau pelaku usaha batubara di skala kecil maupun menengah? Tentunya tidak akan ekonomis menurut pandangan saya pribadi. Harapannya kami dari pelaku usaha ini adalah mungkin bisa ditunjuk salah satu misalnya BUMN-nya PTBA atau misalnya Inalum nantinya yang akan melakukan hilirisasi terhadap batubara ini sehingga nanti feedstock-nya akan disuplai oleh para IUPOP kecil dan menengah.